Hai hai Bun. Hai kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Dinda. Alhamdulillah teman-teman, ya pagi hari ini share lagi keseharianku sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu ya pastinya selain dari beberes, bersih-bersih. Nah, kali ini saya akan masak teman-teman ya. Nah, di sini tadi saya udah ada ambil ikan di freezer ya. Dan saya di situ beberapa menit ya di balik layar saya ini dulu karena lumayan mengeras tadi karena disimpan di freezer itu teman-teman. Dan di sini saya lagi campur dulu untuk kunyit. Nggak taunya masih ada bumbu marinasi, kelupaan teman-teman ya. Sebenarnya sih bukan dimarinasi ya, tapi di sini memang saya lagi ngasih dulu untuk kunyit ya, garam. Setelah itu saya tata di atas di dalam tempat wajan, maksudnya di tempat untuk masak ikan. Nah, kali ini seperti biasa memasak ikan kuah kuning teman-teman. Di sini saya nggak masak semua teman-teman, jadi saya sebagian aja nanti digoreng, sebagian juga saya akan masak kuah asam atau kuah kuning. Nah, di sini saya lagi larutkan untuk air asam jawanya ya teman-teman. Jadi tenang aja, tangan saya udah dibersihin tadi. Setelah itu ya saya lanjut, biasanya juga kadang saya tumis dulu bawangnya ya, bawang merah bawang putih, baru saya masukkan air kuah asamnya atau kuah kuningnya. Tapi versi kali ini saya masak seperti dalam video ini. Jadi setelah matang nanti ikannya tinggal saya tumiskan bawang merah bawang putih dan tinggal saya taruh atau saya berikan di dalam ikannya seperti itu teman-teman ya. Di sini saya tambahkan kunyitnya biar warnanya jadi terang juga. Jadi kunyit juga berfungsi untuk menghilangkan bau amis ya teman-teman. Nah, di sini saya taruh dulu untuk perbumbuannya, ada micin, ada masako, ada garam ya, ada gula sedikit teman-teman, jadi biar lebih gurih aja. Nah, kalau teman-teman memang nggak biasa memakai bumbu seperti ala Mama Dinda, itu boleh di skip ya. Jadi tergantung selera orang, itu memang beda-beda ya teman-teman. Tapi abaikan apapun itu, yang penting sesuaikan saja selera kita. Nah, di sini saya masak ikan kuah kuningnya. Setelah itu saya lanjut lagi untuk mulai membersihkan dulu untuk perbumbuan yang ngupas bawang merah dan bawang putih, karena kali ini yang akan saya masak itu ada tumis pakis dan ikan asin ya, dibumbu dengan tomat hijau. Pokoknya teman-teman ya, ditonton terus dan jangan di skip iklan ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang selalu hadir dan menyimak video sederhana dari Mama Dinda. Oh ya teman-teman, untuk video kali ini sengaja saya agak panjangin durasinya ya teman-teman. Jadi semoga kalian gak bosan dan pokoknya gak jenuh ya nonton video saya yang sangat sederhana ini, sambil kita cerita atau kita sharing tentang kegiatan atau keseharian kita. Pokoknya teman-teman ya, terima kasih banyak yang gak bosan ya dengar cerita saya ya teman-teman. Kalau hanya monoton ya kita menceritakan isi video kita, teman-teman takutnya bosan dan jenuh ya. Ya, di sini masih dalam urusan untuk berbawang-bawangan ya. Tadi malas untuk talenan, jadi saya iris aja dengan tangan begitu teman-teman. Jadi memang biasa aja ya, kalau saya iris itu kadang suka ditalen, kadang diiris langsung aja. Nah, setelah itu saya potek-potekin juga dulu untuk rawit hijaunya. Nah, kebetulan rawit ini saya ada ambil di belakang rumah kakak ipar saya, lumayan ada tumbuh 3 pohon. Jadi ya kalau untuk sekali bikin sambal atau 2 kali itu ya nggak perlu beli di pasar teman-teman ya. Maksudnya misalnya kalau lagi malas ke pasar ya cuman rawit aja mau dibeli ya, untung yang ada di dekat rumah aja ya teman-teman. Nah, di sini saya lanjut lagi untuk membersihkan sayur pakisnya. Pokoknya mentahan dari video ini cukup panjang teman-teman, tapi saya editnya pokoknya kalau nggak salah sih 11 menit lebih ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi semoga kalian nggak bosan ya teman-teman ya. Nah, sambil tontonin video sederhana saya, semoga teman-teman
Jangan salfok ya, itu suara telolet ya, om telolet lagi lewat di depan rumah ya, biasa aja teman-teman ya, namanya juga rumah dekat poros jalan raya, jadi ya akan masuk lewat dubbing kita ya, karena saya dubbing di kamar, jadi kamar saya memang belum kedap suara teman-teman, jadi ya akan masuk lewat isi suara ya dalam video saya ya, mohon dimaklumi teman-teman. Nah, alhamdulillah ikan kuah kuningnya di sini udah mendidih dan saya masih aja bersihin untuk sayur pakisnya. Oke teman-teman, untuk sayur pakisnya memang kalau di daerah saya itu ya nggak pernah murah sih teman-teman, itu di harga 5.000 seikat ya, paling murah lah itu di 3-10 ribu ya. Kalau di daerah teman-teman gimana harga pakisnya? Kalau untuk di daerah saya itu memang sayur pakis itu ya nggak pernah murah teman-teman, pokoknya 5.000, kadang 7.000 per ikatnya. Nah, di sini saya mau kembali dulu, kita cerita tentang dunia perkontenan ya teman-teman. Gimana teman-teman yang masih mengejar 1K dan 4K, masih semangat gak ngupload videonya? Ya, memang sih dalam dunia perkontenan itu gampang-gampang susah sih, dibilang gampang kalau udah dijalanin ya agak susah, tapi kalau kita sudah memang udah terbiasa menjalaninya ya terasa ringan aja, maksudnya dalam arti ya, apalagi kalau kita udah lama nge-YouTube, udah lama punya channel ya, mungkin tadinya kita masih rada malu, kita masih rada apa ya teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu itu insya Allah kita akan terbiasa ya. Nah, untuk teman-teman ya, dan ada ya salah satu subscriber saya, lupa sih namanya, Bunda ya, misalnya ingin bikin konten, ya silahkan, Bunda ya, silahkan. Saya di sini susah untuk menjelaskannya secara mendetail teman-teman, karena memang menjelaskannya itu pasti akan panjang ya. Jadi sambil menyimak video sederhana Mama Dinda, di sini juga saya membahas sedikit ya tentang dunia perkontenan. Mungkin bagi bunda-bunda teman-teman yang maksudnya belum punya channel atau belum ada vlog ya, kalau misalnya berminat ya untuk menjadi seorang konten kreator itu harus teman-teman ya awali dulu dengan niat ya, niat terus belajar. Dan untuk tutorialnya itu teman-teman ya bisa buka di YouTube, banyak kok ya yang menampilkan suhu-suhu ya kreator tentang cara membuat vlog ya, tentang cara kita menjadi seorang konten kreator. Nah, di situ di YouTube itu banyak banget ya yang menjelaskannya, tutorialnya. Pokoknya pertama Bunda ada niat dulu, kemudian kalau bisa ya mungkin sedini mungkin dari awal ya, karena memang dalam pengambilan video ya untuk menjadi seorang konten kreator itu memang, terutama pribadi saya sendiri itu tidak asal-asalan teman-teman ya, dalam arti kita harus bisa memberikan tontonan yang semenarik mungkin ya, dan itu tergantung tinggal penontonnya saja atau rezeki kita ya, dan cara kita membawakannya dalam membuat video kita ya teman-teman. Di situ punya niat dulu, terus HP-nya mendukung, memorinya harus lebih tinggi, memori internalnya, jadi bisa menyimpan banyak video. Kemudian pendukungnya seperti tripod ya, karena memang untuk saya itu baru ada 3 tripod, itu pun tripod yang biasa saja teman-teman, yang murahan ya, menyesuaikan aja budget. Jadi kalau memang teman-teman punya budget yang lebih ya boleh ya dibeli yang lebih bagus, yang lebih tahan lama. Tapi kalau untuk pemula ya namanya juga seperti saya awal-awal dulu nge-YouTube ya, pertama punya 1, alhamdulillah beli 2, dan yang ketiga karena memang itu sangat mendukung teman-teman ya untuk membuat satu video, karena di situ karena banyak teknik ya, mulai dari pengambilan gambar ya, terus teknik pengambilan cahaya, jadi itu sangat menunjang untuk tripodnya teman-teman ya.
Ya nggak apa-apa kalau ambil video misalnya agak oleng sedikit, nggak apa-apa teman-teman ya, tetapi diusahakan itu memang lebih maksimal kalau kita punya tripod ya. Nah oke ya teman-teman ya, bagi bunda yang pengen gimana caranya untuk menjadi seorang konten kreator yang istilahnya mau juga ingin nge-YouTube ya, atau bikin vlog apalah, entah itu di YouTube atau di FB, boleh-boleh saja teman-teman ya. Dan silakan bunda cari banyak kok ya. Dan sekarang rata-rata sih para emak-emak itu jadi booming sekarang ya, baik di YouTube ataupun di FB itu banyak banget ya yang menjamur emak-emak jadi konten kreator ya. Pokoknya dunia perkontenan itu diramaikan dengan emak-emak ya, tapi nggak apa-apa, seperti itulah ya, namanya kita berusaha mencari, siapa tahu ada rezeki kita, amin. Nah ya teman-temanku ya, saya kembali lagi ke isi videonya. Nah tadi di situ saya udah tumis untuk sayuran pakisnya, ditumis pedas ya, biasa aja bumbunya. Dan di sini udah saya goreng ikan asin. Dan sekarang saya numis untuk tomat, sambal tomat hijaunya. Kan saya kemarin ada beli dua macam, yang hijau sama yang tomat merah. Dan alhamdulillah untuk menu hari ini ada ikan asin sambal hijau, dan ada sayur pakis tumis pedas, dan ada ikan kuah kuning. Apapun masakan saya hari ini, alhamdulillah selalu banyak bersyukur teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan teman-teman terus dukung channel Mama Dinda agar berkembang setiap harinya dengan cara kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.